Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Starboy Syndrome. Berasa paling wah. Mungkin kita tidak sering mendengarkan istilah Starboy Syndrome dibandingkan FOMO. Istilah sindrom Starboy tidak umum ditemukan atau didefinisikan secara resmi dalam literatur psikologi atau medis. Kata ini dapat digunakan secara informal untuk menggambarkan sekelompok sifat atau tindakan yang ditunjukkan oleh remaja yang mendambakan perhatian dan pengakuan dari orang lain, biasanya melalui cara-cara yang dangkal atau lahiriah. Namun, kadang-kadang digunakan dalam suasana informal untuk menggambarkan skenario di mana seorang remaja pria muda tiba-tiba mendapatkan perhatian, ketenaran, atau popularitas, seringkali karena kesuksesan dalam olahraga, hiburan, atau arena publik lainnya. Meskipun istilah ini mungkin menyiratkan fokus pada laki-laki, individu dari jenis kelamin apapun atau wanita, dapat mengalami ketenaran atau perhatian dengan cepat, masing-masing menghadapi dampak dan tantangan unik berdasarkan situasi mereka sendiri. Berikut adalah beberapa kemungkinan ciri-ciri yang dapat dikaitkan dengan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai sindrom Starboy. 1. Keinginan akan perhatian dan validasi. Remaja dengan kondisi ini mungkin terus-menerus mencari perhatian dan persetujuan dari teman, keluarga, atau individu dalam kelompok sosialnya. B. Mereka mungkin menginginkan pengakuan atas pencapaian, penampilan, atau status sosial mereka, seringkali mengevaluasi harga diri mereka berdasarkan masukan dari luar. 2. Mencari validasi eksternal. Beberapa individu mungkin sangat bergantung pada persetujuan atau kekaguman eksternal agar merasa dihargai atau diterima. Hal ini terlihat dari perilaku seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, mengejar popularitas, atau mencari perhatian orang lain. 3. Citra diri yang berlebihan. Beberapa remaja dengan kondisi ini mungkin memiliki citra diri yang berlebihan atau muluk-muluk, menganggap diri mereka istimewa, unik, atau pantas mendapat perlakuan khusus. Mereka mungkin melebih-lebihkan prestasi atau kualitas mereka untuk mendapatkan kekaguman atau perhatian dari orang lain. 4. Perilaku impulsif dan pengambilan risiko. Untuk mencari validasi dan kegembiraan, remaja mungkin melakukan perilaku impulsif atau berisiko untuk menonjol atau menarik perhatian. Hal ini bisa berupa mengemudi secara sembrono, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, atau keterlibatan dalam situasi dramatis untuk menarik perhatian. 5. Hubungan yang didangkal. Hubungan mungkin kurang mendalam, hanya berfokus pada status, popularitas, atau penampilan luar daripada hubungan yang tulus atau rasa saling menghormati. Mereka mungkin memprioritaskan persahabatan berdasarkan hierarki sosial atau manfaat yang dirasakan daripada dukungan emosional atau kepentingan bersama. 6. Remaja dengan sindrom ini mungkin kesulitan untuk jujur pada diri sendiri dan mengembangkan rasa identitas yang kuat. Mereka mungkin mengadopsi kepribadian atau perilaku yang berbeda dalam upaya untuk mendapatkan popularitas atau meningkatkan citra mereka, sehingga menyebabkan terputusnya hubungan antara diri mereka yang sebenarnya dan citra yang mereka tampilkan kepada orang lain. 7. Meskipun mencari pengakuan dari orang lain, remaja dengan sindrom Starboy mungkin mengalami ketidakstabilan emosi dan rasa tidak aman. Harga diri dan suasana hati mereka mungkin berfluktuasi berdasarkan umpan balik dan perhatian yang mereka terima dari orang lain. 8. Terus-menerus mencari validasi dan perhatian dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, atau depresi jika upayanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Membandingkan diri mereka dengan orang lain dan takut ditolak dapat memperparah perasaan tidak mampu atau tidak berharga. 9. Perkembangan sindrom Starboy pada remaja mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi atau tekanan orang tua untuk berprestasi secara sosial atau akademis. Kurangnya keterlibatan orang tua atau dukungan yang tidak konsisten juga dapat berkontribusi pada pencarian validasi dari teman sebaya atau sumber eksternal. Karakter Starboys. Starboy bukanlah istilah klinis yang dikenal, namun kemungkinan merujuk pada seorang remaja yang menunjukkan karakteristik yang terkait dengan narsisme atau rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Berikut rincian karakteristik yang mungkin terjadi. 1. Terlalu percaya diri. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka lebih baik daripada orang lain, memiliki pandangan yang berlebihan terhadap keterampilan atau bakat mereka, dan selalu mencari pujian.
2. Mencari perhatian, mereka selalu membutuhkan persetujuan dan bisa menjadi pengganggu atau menjauhkan diri jika mereka tidak menerimanya. 3. Kurangnya empati, mereka mungkin merasa sulit untuk memahami atau menunjukkan kepedulian terhadap emosi orang lain. 4. Keangkuhan dan rasa berhak, mereka merasa berhak mendapat perlakuan khusus dan berjuang untuk mengakui kesalahan mereka. 5. Obsesi terhadap materialisme, mereka mungkin memprioritaskan harta benda, uang, atau simbol status di atas segalanya. Perlu disebutkan bahwa ini hanyalah kecenderungan, dan tidak setiap remaja yang menunjukkan beberapa ciri-ciri ini tentu memiliki gangguan kepribadian yang serius. Namun demikian, jika perilaku ini menyebabkan masalah dalam hubungan atau kesejahteraan mereka secara keseluruhan, ada baiknya jika Anda mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Istilah sindrom Starboy tampaknya tidak diakui atau didefinisikan secara luas dalam literatur psikologi atau medis formal. Namun berdasarkan penggunaan dan penafsiran umum, kata tersebut dapat menggambarkan suatu pola perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh remaja yang mendambakan perhatian, pengakuan, atau validasi dengan cara yang berlebihan atau menarik perhatian. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dapat dikaitkan dengan apa yang secara informal dikenal sebagai sindrom Starboy. Ciri-ciri Starboy Syndrome. 1. Perilaku mencari perhatian. Remaja dengan sindrom Starboy mungkin menunjukkan tindakan untuk menarik perhatian orang lain. Hal ini dapat berupa sikap berisik, melakukan tindakan yang berani, atau mencari pujian atas penampilan atau pencapaiannya. 2. Keinginan akan pengakuan. Ada kebutuhan yang kuat akan pengakuan atau persetujuan, seringkali mencari validasi melalui media sosial, penerimaan teman sebaya, atau kekaguman dari tokoh yang berwenang. 3. Kebesaran atau berlebihan. Mereka mungkin menunjukkan perilaku yang berlebihan atau berlebihan, menganggap diri mereka sangat berbakat, menarik, atau pantas mendapat perlakuan khusus. 4. Impulsif dan pengambilan risiko. Untuk mencari kesenangan dan perhatian, remaja dengan sindrom ini mungkin berpartisipasi dalam tindakan impulsif atau berisiko tanpa memikirkan hasilnya. Hal ini dapat mencakup mengemudi secara sembrono, penyalahgunaan zat, atau aktivitas berbahaya lainnya. 5. Hubungan yang dangkal. Hubungan bisa bersifat dangkal, berkonsentrasi pada status, popularitas, atau penampilan luar daripada ikatan emosional yang dalam atau saling menghormati. 6. Individu dengan sindrom Starboy mungkin menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian, namun di balik itu mereka mungkin berjuang dengan harga diri yang rendah, menggunakan perilaku mereka sebagai topeng untuk menutupi perasaan tidak aman atau tidak mampu. 7. Mereka yang mengidap sindrom Starboy seringkali lebih memilih kepuasan dan pengakuan langsung, mencari perbaikan cepat atau jalan pintas untuk mencapai tujuan atau mendapatkan perhatian. 8. Remaja dengan sindrom Starboy mungkin mencari perhatian melalui platform media sosial di era digital, memposting konten yang provokatif atau mencari suka dan komentar untuk meningkatkan harga diri mereka. Penyebab potensial. 1. Harapan masyarakat, merasakan kebutuhan untuk memenuhi harapan masyarakat akan kesuksesan, kecantikan, atau popularitas. 2. Hubungan keluarga, tidak mendapat cukup bimbingan orang tua atau dukungan yang konsisten. 3. Kebutuhan emosional, menggunakan persetujuan eksternal untuk mengatasi rasa tidak aman yang mendalam atau pergulatan emosional. 4. Terinspirasi dari kesuksesan orang lain dalam sosial media, seperti artis media sosial. Bagaimana cara mengurangi Starboy Syndrome pada remaja? Jika orang tua melihat tanda-tanda yang bisa disebut sindrom Starboy pada anak-anak mereka, seperti mencari perhatian, menginginkan pengakuan, bertindak impulsif, dan mungkin memiliki harga diri yang rendah, penting untuk menangani masalah ini dengan empati, dorongan, dan nasihat proaktif. Berikut beberapa tindakan yang dapat dipertimbangkan orang tua. Komunikasi terbuka. 1. Kembangkan diskusi yang terbuka dan tulus untuk menciptakan lingkungan di mana anak remaja Anda dapat dengan bebas berbagi pemikiran dan perasaannya tanpa takut dikritik. 2. Terlibat dalam mendengarkan secara aktif dengan memberikan perhatian penuh pada emosi dan kekhawatiran mereka tanpa menyela apa yang ingin mereka sampaikan. 3. Menetapkan batasan dan aturan secara terhormat untuk mencegah konflik dengan tetap menjaga rasa saling menghormati. Beri dukungan emosional. 1. Biarkan anak Anda mengetahui bahwa tidak apa-apa untuk merasa rentan atau tidak yakin, dan bahwa emosinya wajar.
2. Ajari anak Anda untuk melihat nilai dirinya melebihi apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain, dan untuk mengenali nilai dirinya sendiri. Dukung harga diri yang sehat. 1. Tekankan bakat, dukung minat dan hobi yang meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas. 2. Akui pencapaian, luangkan waktu untuk mengakui dan merayakan pencapaian nyata mereka, dengan menekankan kerja keras dan pertumbuhan yang telah mereka tunjukkan, bukan hanya hasil. 3. Cinta tanpa syarat, tunjukkan pada mereka cinta dan penerimaan tanpa syarat apapun, beritahu mereka bahwa cinta Anda tidak bergantung pada apa yang mereka lakukan atau capai. 4. Menumbuhkan refleksi diri, mendorong mereka untuk menumbuhkan keterampilan refleksi diri yang konstruktif. Bantu mereka mengenali kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan secara seimbang. Tetapkan batasan. 1. Tetapkan batasan, definisikan dengan jelas perilaku apa yang dapat diterima, tekankan nilai harga diri dan rasa hormat terhadap orang lain. 2. Penerapan yang konsisten, menerapkan konsekuensi secara adil atas pelanggaran, sekaligus mengakui dan mendorong perilaku baik. Ajarkan keterampilan untuk membatasi diri. 1. Tetapkan batasan, perjelas perilaku apa yang pantas, soroti pentingnya harga diri dan menghormati orang lain. 2. Penegakan yang adil, memastikan bahwa konsekuensi diterapkan secara konsisten terhadap perilaku buruk, sekaligus mengakui dan mendorong perilaku positif. Mendorong hubungan otentik. 1. Prioritaskan pengembangan hubungan yang tulus berdasarkan rasa saling menghormati untuk kepentingan bersama daripada sekadar mengumpulkan jaringan kenalan yang luas. 2. Memimpin dengan menunjukkan kasih sayang dan empati dalam hubungan pribadi Anda, mendorong komunikasi dan pengertian yang positif. Batasi paparan pengaruh negatif. 1. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda konsumsi dari media, pikirkan bagaimana media dapat memengaruhi Anda dengan cita-cita yang tidak realistis atau mencari perhatian. 2. Kembangkan hubungan positif dengan teman sebaya, kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang menghargai ketulusan dan mendukung perkembangan Anda. Bimbing mengenai kesadaran diri dan tanggung jawab. 1. Dorong anak Anda untuk memikirkan bagaimana tindakannya berdampak pada dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. 2. Dorong anak Anda untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan merayakannya ketika mereka mencapai pencapaian tersebut. Pantau perkembangannya. 1. Pantau upaya anak Anda dalam menangani perilaku mencari perhatian dan bersiaplah untuk menyesuaikan strategi Anda untuk membantu mereka berkembang. 2. Luangkan waktu untuk apresiasi dan merayakan setiap pencapaian kecil dan peningkatan perilaku dan kepercayaan diri. Empati dan hubungan. 1. Tunjukkan empati, berikan contoh empati dengan menunjukkan kepedulian terhadap emosi dan kesejahteraan orang lain melalui cara Anda berinteraksi dengan mereka. 2. Keterlibatan komunitas, mendorong keterlibatan dalam acara sosial atau kegiatan amal yang memupuk empati dan penghargaan terhadap sudut pandang yang beragam. 3. Hubungan yang mendukung, membantu membina persahabatan positif yang didasarkan pada rasa hormat dan dorongan. Mengatasi fokus materialistis. 1. Prioritaskan pengalaman, daripada hanya berfokus pada harta benda, promosikan pengalaman seperti jalan-jalan, hobi, atau memperoleh keterampilan baru. 2. Bicara tentang nilai, terlibat dalam diskusi tentang nilai dapat membantu mereka menyadari bahwa nilai sejati datang dari lebih dari sekedar harta benda. 3. Ajarkan tanggung jawab keuangan, libatkan mereka dalam cara-cara yang sesuai dengan usia mereka dalam menangani keuangan, untuk menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya kerja keras dan penundaan kepuasan. Carilah bimbingan profesional jika diperlukan. 1. Terapi keluarga adalah pilihan yang bagus untuk mengatasi masalah komunikasi dan mendorong dinamika keluarga yang lebih sehat. 2. Berpartisipasi dalam lokakarya atau sesi konseling dapat memberikan wawasan berharga mengenai teknik pengasuhan yang efektif untuk mengatasi perilaku mencari perhatian dan mendorong pertumbuhan positif pada anak Anda. 3. Jika gejalanya terus berlanjut atau jika ada masalah emosional yang terjadi, sebaiknya konsultasikan dengan ahli kesehatan mental yang berspesialisasi dalam perilaku anak atau remaja. Dengan mempraktikkan metode ini, orang tua dapat menciptakan suasana penuh perhatian dan memberi semangat yang membantu anak-anak mereka dalam mengelola perilaku mencari perhatian yang terkait dengan sindrom Starboy. Menumbuhkan ketahanan, rasa percaya diri, dan hubungan positif dapat memungkinkan anak-anak menumbuhkan rasa harga diri dan kepuasan yang menyeluruh, lebih dari sekedar mencari pengakuan dari orang lain.
Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak yang menunjukkan gejala Star Boy Syndrome. Perlu diingat. 1. Penting untuk tetap bersabar dan terus melakukannya. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. 2. Gunakan energi Anda untuk membina hubungan yang solid dan memberi semangat. 3. Luangkan waktu untuk mengakui dan menyemangati setiap kemajuan, bahkan perlu diingat bahwa Star Boy Syndrome bukanlah diagnosis resmi. Saran-saran ini mungkin berguna ketika menghadapi perilaku narsistik atau sikap mementingkan diri sendiri yang berlebihan pada remaja. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.